Manajer Aprilia Racing Paolo Bonora, mengungkapkan kini fokus utama timnya di MotoGP 2025 adalah mengembangkan motor yang berpusat kepada Marco Bezzecchi. Sebab Jorge Martin sejauh ini masih berusaha keras pulih dari cederanya. Aprilia Racing bisa dikatakan belum mampu menempel Ducati dalam kejuaraan musim ini. Saat ini, Aprilia Racing duduk di posisi keempat klasemen konstruktor, jauh di belakang Ducati yang menempati urutan pertama. Absennya Jorge Martin karena cedera menjadi masalah utama bagi Aprilia Racing. Juara MotoGP 2024 itu diketahui sedang dalam pemulihan cedera, dan belum diketahui kapan akan kembali ke lintasan balap. Meski demikian, Marco Bezzecchi berhasil tampil cukup baik ketika Martin tak ada. Pembalap asli Italia itu finish ke-6 pada seri balapan Amerika Serikat, dan menjadi juara saat membalap di Inggris. Karena itu Aprilia Racing berfokus membantu Marco Bezzecchi. Bonora mengungkapkan perkembangan Bezzecchi setelah pengujian di sirkuit Aragon lalu cukup baik. Sangat menarik, seperti biasa setelah Grand Prix, kondisinya bagus, jadi kami fokus pada time attack Marco Bezzecchi. Kami menerapkan banyak hal, terutama pada sisi elektronik untuk mengelola fase akselerasi dengan lebih baik agar sepeda motor tetap terkendali dan lebih stabil. Kami juga menguji sesuatu yang berhubungan dengan aerodinamika. Itu sesuatu yang bagus, tetapi kami harus mengujinya dengan semua pembalap untuk mendapatkan komentar dari mereka. Tampaknya bagus dan kami mungkin akan melihatnya selama paruh kedua musim ini. Kami perlu bekerja keras untuk meningkatkan tidak hanya kualifikasi, tetapi juga semua aerodinamika motor selama balapan dan juga time attack. Kami perlu memperbaiki sepenuhnya situasi ban baru untuk Marco. Menurut Bonora, Bezzecchi pun cukup senang dengan perbaikan dan pengembangan yang dilakukan Aprilia Racing. Sekarang Aprilia Racing tinggal mencari cara untuk membuat motor RSGP mendapatkan performa maksimal. Kami sudah melakukan sedikit perbaikan selama akhir pekan karena komentarnya bagus di bagian pengereman, tetapi kami masih bekerja di fase akselerasi, jadi untuk mendapatkan hasil maksimal dari bakatnya, kami harus meningkatkan fase akselerasi, tandas Paolo Bonora. Pembalap tim pabrikan Ducati Marc Marquez, tidak sesempurna yang dibayangkan di mana dia juga sering melakukan kesalahan. Sebagai salah satu rider terbaik dalam sejarah, sepak terjang seorang Marquez di pentas MotoGP tidak perlu diragukan lagi. Pembalap berjuluk Baby Alien itu telah menggoreskan sejumlah pencapaian dan prestasi mumpuni sepanjang karirnya hingga saat ini. Total 8 gelar juara dunia berhasil didapatkan dan raihan itu berpeluang masih bertambah jika mengacu kepada performanya musim ini. Keberhasilan Marquez dalam tampil garang pada musim ini tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekatnya termasuk Marco Rigamonti. Sebagai kepala kru, Rigamonti tampak terkesan dengan gelagat dan karakter yang ditunjukkan Marquez selama berada di dalam garasi. Dalam pengakuan yang dilansir dari Crash.net, Rigamonti menegaskan bahwa Marquez bukanlah pembalap yang sesempurna yang dikira. Marquez dinilai Rigamonti bukanlah pembalap yang sombong karena dia tak sungkan untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Kalian mengira pembalap VIP, seseorang yang sudah memenangkan segalanya, jadi kalian berpikir bahwa dia akan selalu sempurna namun ternyata itu salah. Di sisi lain, dia sering mengatakan bahwa dia salah, bahwa dia telah membuat kesalahan, bahwa dia tidak memberikan arahan yang tepat. Dia juga memberi salam pada semua orang dan berterima kasih pada semuanya. Selain soal keterbukaan Marc Marquez, hal lain yang membuat Rigamonti terkejut adalah Baby Alien selalu ingin pekerjaan ini terbentuk sebagai pekerjaan tim. Selain itu, Marc Marquez juga sosok yang riang dan suka bergurau. Karakter Marquez yang paling mengejutkan saya adalah keinginan untuk bekerja sama sebagai sebuah tim. Itu adalah hal terindah dari sudut pandang sebagai manusia. Bagi Rigamonti, hal itulah yang membuat Marquez memiliki sisi manusiawi yang jarang dimengerti oleh orang lain di luar garasi. Kemudian dia adalah sosok yang suka bergurau dan tertawa, jadi kami begitu menikmati bekerja bersama dengan dirinya. Lebih lanjut, Rigamonti juga dibuat terkejut dengan kemampuan Marquez dalam memahami sisi teknis terkait kuda besinya. Dari sudut pandang pembalap, yang mengejutkan saya adalah dia sangat memahami secara teknis.
Banyak orang mengatakan bahwa pembalap sebaik dia pasti hebat dalam segala hal. Itu benar, dia hebat dalam segala hal dan memberi Anda 100% dari apa yang Anda berikan kepadanya. Tetapi bukan berarti dia tidak mengerti dan dia hanya melaju dengan cepat. Dia memberikan Anda instruksi dan Anda bisa berkembang berdasarkan apa yang ia katakan kepada Anda. Marc Marquez memang bersinar kembali di musim ini. Ia mampu tampil menakutkan bersama Ducati Desmosedici. Marc Marquez saat ini jadi pemuncak klasemen dengan koleksi 233 poin, unggul 32 angka dari Alex Marquez yang ada di posisi kedua. Pembalap KTM Tech3 Maverick Vinales mengirimkan sinyal bahaya ke para rivalnya menjelang gelaran MotoGP Italia 2025. Penampilan impresif di sesi uji coba Aragon menjadikan Top Gun lebih percaya diri menatap seri ke-9 musim ini yang akan berlangsung di sirkuit Mugello Italia minggu depan. Vinales mencetak waktu tercepat dalam sesi uji coba yang digelar di sirkuit Aragon Spanyol. Ia membukukan waktu 1 menit 45,694 detik, menaklukkan nama-nama besar seperti Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Performa dominan tersebut menjadi modal besar bagi pembalap asal Spanyol itu untuk mengincar podium di Mugello. Saya sangat gembira bisa pergi ke Mugello setelah akhir pekan yang positif di Aragon dan saat uji coba. Kami menemukan peningkatan yang kami butuhkan selama uji coba, jadi saya ingin melihat apakah kami dapat menerapkannya pada balapan akhir pekan di Italia. Kecepatan motor yang stabil dan performa individu yang kian membaik membuat Vinales merasa siap total untuk menantang para pesaing di Mugello, salah satu sirkuit paling teknikal dan cepat dalam kalender MotoGP. Saya merasa sangat positif, motornya cepat dan saya tahu saya bisa cepat, jadi kami hanya perlu mengerahkan segalanya, dan semoga kami bisa menjalani akhir pekan yang hebat di Italia. Mugello memiliki tata letak yang sangat istimewa. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang menanti kami di sana, tegas Vinales. Senada dengan semangat Vinales, manajer tim KTM Tech3 Nicolas Goyon, mengungkapkan bahwa tim punya target ambisius untuk menembus 5 besar di balapan Mugello. Fokus utama mereka adalah mengasah performa saat sesi kualifikasi, elemen krusial di sirkuit secepat Mugello. Maverick tampil mengesankan dalam uji coba, finish di posisi teratas dalam catatan waktu, yang menunjukkan performa bagusnya saat ini, dan kami tahu ia akan mengincar finish 5 besar di lintasan yang sangat ia sukai. Kuncinya adalah sesi kualifikasi yang perlu kami tingkatkan, dan inilah mengapa itu menjadi salah satu titik fokus kami selama uji coba, ujar Goyon.